Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Kelas 7 rahimani wa rahimakumullah. Kemarin sudah tentang hukum tentang sholat qasar. Mengqasar sholat bagi seorang yang musafir. Nah, diantaranya jaraknya, tata caranya dan waktunya yang dia diperbolehkan ketika dia mengqasar sholatnya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah sholat musafir di atas kendaraan. Yang pertama, sholat yang dikerjakan adalah sholat sunnah. Jika dia mengerjakan sholat sunnah, berarti dia boleh sah secara mutlak, tidak ada persyaratan khusus. Nah, tapi kalau yang dilakukan adalah sholat fardu, yang ada di poin yang kedua, maka sholat tersebut juga sah asal dia tidak mampu turun untuk sholat di atas tanah. Nah, entah satu dan yang lainnya, intinya kalau dia sudah tidak mampu turun, maka dia wajib untuk boleh untuk sholat di atas kendaraannya. Tapi kalau dia masih bisa turun dari kendaraannya, maka dia harus mengerjakan sholatnya itu di atas tanah. Nah, ini sholat khusus, sholat fardu ya. Kemudian dalam hal ini ada beberapa bentuk ya, diantaranya yang pertama, dia mampu menghadap kiblat dan mampu untuk rukuk dan sujud, maka hendaknya dia lakukan. Nah, meskipun dia di atas kendaraannya, wajib bagi dia untuk melakukannya. Seperti contohnya di atas kapal. Di atas kapal itu kita bisa sholat seperti biasanya, ya enggak? Nah, berarti ini dia wajib untuk menghadapkan wajahnya ke kiblat dan juga dia berrukuk dan sujud seperti orang yang biasa sholat di daratan. Nah, dan apabila kapalnya ternyata berputar haluan, itu tidak mengapa dia lepas dari arah kiblatnya. Tapi biasanya kalau kapal yang besar jarang tiba-tiba lepas haluan, itu jarang. Biasanya lurus-lurus saja. Nah, kemudian yang selanjutnya yang B, mampu untuk menghadap kiblat tetapi tidak mampu untuk melakukan rukuk dan sujud, seperti sholatnya di bis umpamanya. Maka dia yang wajib dia lakukan adalah memulai takbiratul ihram dengan menghadap kiblat. Pokoknya intinya menghadap kiblat sih. Setelah itu ternyata ternyata bisnya kok belok kanan belok kiri, maka itu sesuai dengan arah bisnya itu melaju. Dan dia diperbolehkan untuk sholat sesuai dengan kemampuannya dengan isyarat, namanya sujudnya lebih pendek daripada rukuknya lebih pendek daripada berdirinya. Nah, kali ini boleh apabila dia sudah tidak mampu lagi. Kemudian yang poin yang selanjutnya adalah menjamak antara dua sholat. Jadi jamak ini boleh dilakukan bagi orang yang musafir juga. Jadi musafir itu keutamaannya ada dua. Yang pertama qasar, yang kedua jamak. Nah, boleh dua-duanya diambil. Tapi kalau jamak itu tidak hanya buat musafir saja, musafir saja yang boleh. Tapi bagi orang yang sakit dia juga boleh. Bagi orang yang ketika sedang hujan juga boleh. Nah, ya, menjamaknya adalah duhur dan asar, maghrib dan isya, kemudian subuh tidak bisa dijamak. Jadi intinya di situ seseorang boleh mengerjakan sholat itu dengan dijamak meskipun dia bukan musafir. Nah, tetapi dia tidak boleh untuk mengqasarnya karena dia bukan musafir. Karena qasar itu hanyalah hak bagi seorang musafir. Nah, yang kedua, boleh dijamaknya ini di awal maupun di akhir. Contohnya sholat duhur dan asar, dia menjamaknya di duhur boleh, dia menjamaknya di asar semua boleh. Nah, tapi niatnya dia tidak boleh dibalik, asar dulu baru duhur, nggak boleh. Nah, berarti ketika dia sholat menjamaknya di akhir, di sholat asar, maka dia berniat sholat duhur dahulu, kemudian dia jamak dengan sholat asar.
Kemudian yang ketiga, yang terakhir, tidak boleh bagi musafir apabila dia mengerjakan sholat Jumat dengan berjamaah untuk menjamaknya dengan sholat asar. Nah, tapi dia mengerjakan sholat asar pada waktunya. Ini bagi musafir. Tapi di sini saya kasih catatan, bagi seorang musafir tidak wajib baginya sholat Jumat. Nah, bila dia bepergian di hari Jumat, kemudian dia tidak sholat Jumat dan menggantinya sholat dengan sholat duhur, maka itu tidak mengapa. Nah, itu diperbolehkan. Nah, jadi dia bisa menjamak dan mengkosornya dengan sholat asar. Nah, paham ya? Nah, saya kira cukup dari saya. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.